Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuli Safitri MKom selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Izin memperkenalkan diri. Nama Leni Safitri, NPM 1923-165, Program Studi Manajemen Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pemanfaatan Model Rapid Application Development untuk Pengembangan Aplikasi Simpan Pinjam di KSP Natar. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian dan analisis perancangan. Langsung saja pada bagian pendahuluan. Di sini sudah ada latar belakang yang mencakup semua dari pembahasan, yaitu sistem informasi secara real time yang berbasiskan teknologi komputer yang juga mengalami peningkatan secara signifikan, merupakan alternatif tepat bagi suatu perusahaan untuk menunjang kegiatan usaha yang berjalan dengan baik. Adapun bidang usaha pembiayaan yang dimaksud adalah peminjaman dana tunai dengan penjaminan berupa BPKB motor. Peminjam dana tunai mengingat pentingnya jasa peminjaman dana tunai khususnya untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. Koperasi simpan pinjaman adalah salah satu badan usaha yang bergerak di bidang simpan pinjam dan memiliki tingkat perkembangan yang cukup pesat di masa kini. Maka dengan ini penulisan melakukan penelitian pada koperasi simpan pinjam di Natar dan memberi judul Pemanfaatan Model Rapid Application Development untuk Pengembangan Aplikasi Simpan Pinjam di KSP Natar. Identifikasi masalah, batas masalah, dan tujuan penelitian saya akan bahas. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu ada dua proses pencairan pinjaman dana tunai masih menggunakan manual. Yang kedua, pencairan dana tunai membutuhkan waktu lama. Sedangkan batasan masalah di sini, persyaratan dan data nasabah harus lengkap dari persyaratan koperasi simpan pinjam sehati makmur abadi, seperti penginputan, pencairan dana, dan pelaporan. Di sini juga tujuan penelitian, yaitu bagaimana cara pemanfaatan model rapid application development untuk membuat sebuah aplikasi pengembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas lebih baik. Kita akan masuk di bab 2, kajian pustaka. Di sini kajian pustaka saya ada dua, memakai aplikasi dan rapid application development. Kalau aplikasi itu adalah suatu superkelas perangkat lunak komputer yang menggunakan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diingin pemakai. Sedangkan rapid application development yaitu salah satu metode pengembangan suatu sistem informasi dengan waktu yang relatif singkat. Tujuan utama dari semua metode sistem development. Di sini saya memasukkan pengembangan dan keuntungan rapid application development. Pengembangan siapakah menerjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan ke dalam bentuk fitur fisik. Keuntungan rapid application development di sini ada 7. Saya akan baca cuman sekilas saja. Pertama, membeli sistem yang baru memungkinkan untuk lebih menghemat. Kedua, proses pengiriman menjadi lebih mudah. Ketiga, mudah untuk diamati karena menggunakan model prototipe. 4, lebih fleksibel karena pengembang dapat melakukan proses desain ulang. Dan seterusnya sampai 7. Kerugian rapid application development itu ada 9. Saya akan membacakan hanya sekilas saja. Yang pertama, kerugiannya itu dengan melakukan pembelian belum tentu bisa menghemat. Yang kedua, membutuhkan biaya tersendiri untuk membeli peralatan. Yang ketiga, kesulitan melakukan pengukuran. Yang keempat, kurang efisien karena apabila melakukan pengkodean. Yang kelima, ketelitian menjadi berkurang karena tidak menggunakan metode. Dan seterusnya. Di sini ada teori simpan pinjam koperasi. Dan sini aja ada pengertian koperasi menurut para ahlinya. Simpan pinjam yaitu adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan pinjaman pada nasabah yang memerlukan pinjaman dan berbagai usaha.
Dan kalau koperasi adalah organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Pengertian koperasi itu menurut para ahli ada 3. Menurut pertama, Bapak James A.F. Stoner, pengertian organisasi sebagai alat tools untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut ILO atau Organisasi Buruh Internasional bahwa pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Menurut Hanel itu teknik socio-economic system or social engineering yang terbuka dan berorientasikan. Di sini saya memakai aplikasi ada SAM, MySQL, dan NetBeans. Untuk pengasihan suatu sistem aplikasi saya memakai 3 aplikasi. Ada SAM, ada MySQL, dan NetBeans. Saya akan masuk di penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. Sebelum itu, saya melakukan penelitian tersebut pada hari Jumat, pada tanggal 24 September 2021. Pada penelitian tersebut, dalam proses wawancara dengan suatu tempat, saya menanyakan perihal permasalahan yang terjadi dalam proses simpan pinjam oleh koperasi. Sedangkan saya juga memakai kerangka pemikiran dengan hubungannya sangat penting sistem aplikasi, pemanfaatan dan pendayagunaan menggunakan pengembangan aplikasi, yaitu model Rapid Application Development atau disebut juga dengan RAD. Oleh karena itu, pengembang aplikasi berorientasikan objek untuk pengembang aplikasi. Di sini kita akan masuk di bab 3. Di bab 3 itu ada metode penelitian dan analisa perancangan. Masuk kita ke bab 3, pembahasannya yaitu saya memakai waktu dan tempat penelitiannya. Waktu penelitiannya kurun waktu kurang lebih 2 bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data. Tempat penelitian waktu saya meneliti yaitu di Koperasi Simpan Pinjam Sehati di Jalan Raya Natar, Dusun 3, Bumisar, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Pada waktu itu saya membuat tabel waktu penelitian. Di sini aja pengajuan judul, penyusunan proposal, observasi lapangan. Dapat dilihat di situ. Di sini saya memakai pedoman wawancara. Saya mewawancari suatu manajemen, menanyakan perihal permasalahan, menanyakan pokok permasalahan, dan menanyakan inti dari permasalahan itu. Sedangkan karyawan juga saya menanyakan pada karyawannya. Di sini saya akan menjelaskan observasi dan studi pustaka. Observasi, metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan instansi terkait untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Sedangkan studi pustaka juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang juga banyak digunakan oleh para peneliti. Di sini saya memakai alat pengembangan itu UML atau Unit Modeling Language, yang itu bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun perangkat lunak. UML ini pengembangannya software berbasis OO, Object Oriented, atau juga dengan proses penulisan kelas dan bahasa programming spesifik. Di sini saya memakai UCAS diagram dan kelas diagram, activity diagram. Di sini ada simbol-simbol UCAS, simbol-simbol kelas diagram, dan sini juga ada simbol-simbol activity diagram. Di sini saya akan masuk di analisa kebutuhan, analisa fungsional, dan kebutuhan fungsional. Dapat dilihat, analisa fungsional dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai sistem yang dibutuhkan saat ini pemanfaatan model Rapid Application Development untuk pengembangan aplikasi simpan pinjam.
Di sini ada kebutuhan fungsional, saya akan masuk di situ. Dan keduanya analisa non fungsional dan kebutuhan non fungsional. Sedangkan kebutuhan fungsional di sini ada analisa non fungsional, kebutuhan non fungsional. Kebutuhan fungsional itu ada dua, laporan keuangan per bulan dan laporan keuangan per tahun harus ada. Analisa non fungsional yaitu seperti melibatkan analisis perangkat keras atau berhardware, analisa perangkat lunak software, dan perangkat manusia atau brandware. Di sini kebutuhan fungsional saya ada prosesor Pentium, RAM 2GB, monitor VGA, dan keyboard dan mouse. Di sini saya akan menjelaskan bagian perancangan sistem. Di perancangan sistem ada rancangan input nasabah. Di sini saya akan menjelaskan di halaman 28, saya akan menjelaskan lebih detail dari data customer sampai di rancangan input menu aplikasi. Di situ saya akan menjelaskan di halaman 30. Di sini ada 3 macam, customer, and map, dan kendaraan. Dan di sini ada rancangan output laporan, harus ada 3 dalam rancangan output, yaitu ada customer, laporan nama petugas, dan laporan keuangan KSP. Di sini saya akan memberikan penjelasan rancangan input nasabah. Dari penjelasan tadi saya akan menjelaskan data customer. Di sini sudah ada Bapak Sarno, tepat tanggal lahirnya Sukamakmur tanggal 24 bulan 8, jenis kelamin laki-laki, nomor teleponnya 0852 dan sekian-sekian, alamatnya di Jalan Subroto No 12, agamanya Islam, kode posnya 188323, Provinsi Lampung Selatan, pendidikan SMP dan menikah. Kita masuk di nomor pokok wajib pajak, itu di situ ada 1024, dan KTP-nya sudah tertera warga Indonesia, rumah sendiri dan lama, no kakak, nama ayahnya Surno, nama ibunya Iem, dan telepon sekian-sekian, anak kandung. Di sini kita langsung meng-save nama customer-nya. Akan masuk di menu penjelasan menu aplikasi. Di menu aplikasi, di situ ada penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan menu aplikasi, ada customer, ada map, dan kendaraan. Di menu aplikasi di sini, customer sudah mencakup kode customer, itu harus wajib dimasukkan oleh kasir agar kasir tidak keliru dalam memasukkan nomor customer. Di sini ada kode customer 1211. Namanya Bapak Sarno, ID-nya SRO, alamatnya Jalan Subroto No 12. Di sini ada KTP, nomor KTP dan nomor KK. NPWP-nya tetap sama 1024 yang saya jelaskan di rancangan input tadi. Tanggal lahirnya Sukamakmur 240883. Di sini apa yang disebut dengan map? Map itu adalah petugas lapangan yang akan mendatangkan rumah nasabah. Di sini nomor petugasnya itu sudah tertera 012 atas nama karyawannya Agus, salesnya sales lapangan, dealer Honda, dan alamatnya di Wailunik. 16 November 2020 ini tepatnya dia melamar di pekerjaan di KSP Natar. Surveyornya itu survei di rumah warga. Pembiayaannya konvensional. Di sini ada kendaraan. Kendaraan ini wajib untuk dimasukkan oleh kasir agar jelas nama kendaraan, plat kendaraan, no BPKB kendaraan, no polisi kendaraan, dan no mesin kendaraan. Mereknya Honda, tipenya 2016, warnanya putih dan biru, kondisi bagus. No rangkanya 104537, no BPKB-nya, no polisinya 2408, no mesinnya 1823 45678. Di sini harga QTR-nya itu harga untuk nasabah meminjamkan uang di KSP. Nasabah meminjamkan uangnya 2 juta.
Ansurannya 265 selama 12 bulan. Administrasi tidak ada, asuransi tidak ada. Sini saya akan masuk di hasil rancangan output laporan yang tadi saya jelaskan, belum detail. Di sini akan dijelaskan lebih detail. Di sini sudah masuk di bagian customer. Bagian kode customer itu harus memasukkan kode customer yang tadi oleh 1211 oleh Bapak Sarno, namanya Bapak Sarno. Di ID-nya SRO, alamatnya tetap sama, Jalan Subrapono 12. NOK KTP-nya tetap sama, NOK KK tetap sama, NPWP-nya tetap sama 1024, tanggal lahir tetap sama, Sukamakmur. Jumlah pinjaman 2 juta. Tempat pembayarannya itu ada 2, bisa di Indomaret dan bisa melalui Alfamaret. Di sini laporan nama petugasnya harus diwajib diisi. Nama anggota petugasnya Agus, tanggal lahir 20 Februari 1945, alamat Wailuni. Operasional jam kerja di KSP Natar yaitu jam 7.30 sampai dengan 17.00. Nasabah yang harus didapatkan dalam per hari itu sesuai dari petugas lapangan saja. Jika dia mendapatkan 5 nasabah, dapat disetorkan brosur dan dokumennya. Kalau seandainya mendapatkan 3 nasabah, harus memberikan brosur dan dokumennya kepada kasir. Brosur yang harus dibawa yaitu minimal 10 brosur. Jika 10 brosur KSP itu habis, berarti dia mendapatkan 10 nasabah. Di sini akan masuk di laporan keuangan KSP. Saya perjelaskan per bulannya KSP mendapatkan 10 juta sampai dengan 15 juta. Per tahunnya bisa dikalikan 15 juta dikali dengan 12 bulan dapatnya 180 juta. Yang terakhir saya akan masuk di hasil penjelasan laporan data nasabah. Data nasabah di sini ada 11 data nasabah. Hasil peminjaman data nasabah di KSP Natar. Di sini ada 11 orang. Bapak Sarno minjam 2 juta, Lina minjam 1.500.000, Dito 5 juta, Tony 3.500.000, Leni 2 juta, Sumarni 3 juta, Rujung 1.500.000, Yanti 4 juta, Nova 5 juta, Erna 1.500.000, Dini 2 juta. Dari 11 anggota data nasabah ini, mereka memilih lama ansuran selama 12 bulan. Tetapi di sini jumlah ansuran per bulan harus dibayar dengan jumlah sudah tertera di sini dengan jumlahnya 266 sama 12 sesuai dengan peminjaman 2 juta. Kalau dia minjam 2 juta berarti sama 12 bulan. Di sini jika minjam uang 2 juta selama 12 bulan 266.000 dan seterusnya. Tempat pembayarannya ini ada Indomaret dan Alfamart. Jika nasabah telah diberikan pembayaran ansuran melalui Indomaret atau Alfamart, nasabah harus membayar ansuran tepat pada tanggal yang sudah ditentukan oleh pihak kasir. Contoh, jika Sarno meminjam uang peminjaman uang pada tanggal 16 November, harus membayar di bulan 16 November itu. Jika tidak, nasabah telat dalam pembayarannya, kena denda 5.000 per hari. Kesimpulan yang saya ambil, berdasarkan dari hasil proposal penelitian saya mengambil judul ini bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi di Koperasi KSP Natar dan disertakan untuk pengajuan tugas akhir nanti. Telah dihasilkan sebuah aplikasi dengan memakai Rapid Application Development dari hasil yang lebih cepat dan mudah untuk diperluaskan sebuah sistem. Rapid Application Development ini sebuah aplikasi untuk pengembangan yang lebih cepat dan mudah.
Jika ada kata yang salah dalam pengucapan dalam presentasi saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.